lagi dalam acara kita Love God and Love You. Saat ini saya akan ditemani dengan seorang wanita yang memiliki satu perjuangan hidup yang luar biasa dan membawa dampak bagi saya khususnya, di mana dalam mengiring Tuhan itu memiliki satu kekuatan dan ketaatan. Dan saat ini beliau akan memperkenalkan diri. Oleh sebab itu saya perkenalkan Ibu Tasya. Terima kasih Bu Gembala. Shalom semuanya, saudara-saudara di rumah. Nama saya Lydia Anastasia Hardono, biasa dipanggil Tasya. Saya bermukim di Chicago, Amerika sudah 22 tahun lebih. Saya sudah menikah, suami saya Hardika Darman, dan kami sudah menikah selama 12 tahun. Kami dikaruniai satu orang putri yang bernama Miley. Sebelum saya didiagnosis breast cancer, saya bekerja selama 18 tahun lebih di restoran industri. Saya terakhir bekerja, posisi saya terakhir adalah training specialist di salah satu chain bakery cafe di Amerika. Oke, puji Tuhan, Ibu Tasya adalah seorang breast cancer survivor. Bagaimana saat itu respon Ibu Tasya waktu mendengar vonis dari dokter yang menyatakan bahwa Ibu Tasya itu menderita kanker payudara? Oke, sebelumnya saya akan jelaskan dulu latar belakang keluarga saya. Saya terlahir dari keluarga Kristen, seperti saudara-saudara sekalian. Saya lahir sudah Kristen, dan saya lahir baru sekitar awal tahun 2000-an di Chicago. Dan ketika posisi saya sama seperti saudara-saudara sekalian. Saya adalah orang Kristen dan saya tidak lebih baik dari saudara sekalian. Ketika saya menghadapi vonis dokter kalau saya menderita penyakit kanker, yang ada di pikiran saya saat itu, saya bisa bersikap apakah saya akan bersedih hati, saya akan marah kepada Tuhan, atau saya tetap bersuka cita. Saya marah, saya sedih, saya tetap cancer. Saya bersuka cita, saya tetap cancer. Jadi saat itu sebagai orang Kristen, saya memilih untuk tetap bersuka cita. Walaupun itu rasanya sangat berat. Tetapi saya percaya kalau Tuhan yang punya rencana, Tuhan yang akan membantu saya melewati hari-hari saya. Amin. Puji Tuhan saudara, kuncinya adalah bersuka cita selalu, amin, dalam pengharapan, karena di dalam Tuhan selalu ada pengharapan yang pasti. Ibu Tasya, kalau saya boleh bertanya, setelah Ibu Tasya menerima kenyataan ini, bagaimana pengalaman hidup Ibu Tasya setelah itu bersama dengan Tuhan? Oke, waktu saya menjalani bermacam rangkaian tes, melihat hasil-hasil tes, dan melihat apa yang dokter rencanakan buat pengobatan saya. Pertama-tama saya itu merasa, Tuhan kok ini sepertinya akan sangat berat. Kayaknya saya nggak mampu kalau saya jalan sendiri. Saya mengharapkan belas kasihan dan kekuatan yang hanya dari Tuhan. Ada beberapa kejadian yang membuat saya benar-benar percaya bahwa apa yang terjadi dalam hidup saya itu sudah ada di dalam planningnya Tuhan. Kenapa saya berkata demikian? Sebab dari salah satu tes saya itu adalah tes genetik. Waktu saya mendapatkan hasil dari tes genetik itu, ditemukan bahwa tidak ada genetik yang diturunkan, genetik cancer yang diturunkan dari keluarga saya. Yang ada itu hanya blood pressure, high blood pressure, dan kolesterol. Tetapi kenapa saya bertanya kepada Tuhan, kenapa saya dapat genetik ini? Dan waktu saya bertanya kepada Tuhan, sikap hati saya itu bukan sikap hati yang marah, tapi saya bertanya, Tuhan, apa rencanamu buat saya? Karena di keluarga saya tidak pernah ada yang sakit kanker. Dan saya selama pengobatan itu, yang saya cari, yang saya kejar itu bukan hanya keinginan saya sendiri, tetapi saya tetap terus berdoa. Saya bilang, Tuhan, show me your will on my life. Amin. Puji Tuhan. Jadi dengan adanya breast cancer ini
membuat Ibu Tasya ingin lebih tahu lagi apa yang menjadi rencana Tuhan dalam Ibu Tasya khususnya. Karena seperti Ibu Tasya katakan tadi, ini bukan satu hal yang kebetulan, tapi kita percaya bahwa di dalam Tuhan itu tidak ada satu hal yang kebetulan. Dan saya percaya bukti nyata kalau Ibu Tasya sampai saat ini bisa breast cancer survivor dan sudah menjadi berkat bagi kita semua. Saya boleh bertanya lagi Ibu Tasya, apa saja yang menjadi motivasi Ibu Tasya hari lepas hari? Karena saya tahu proses kemo itu bahkan sampai radiasi ya, itu bukan satu proses yang mudah untuk dilewati. Mungkin orang bisa berkata ya gampang sudah survive, tapi bagi yang melewati itu hari lepas hari, bulan demi bulan melewati itu tidak semudah yang orang bisa bayangkan gitu. Ibu Tasya boleh ceritakan proses kemo dan radiasi bagaimana sampai saat ini bisa melewati semua ini? Saya melewati semua treatment ini selama 9 bulan. Ketika saya diperhadapkan harus melakukan kemo. Kemo yang saya jalankan itu adalah kemo yang menggunakan 3 macam obat kemo yang paling keras yang ada di dunia kedokteran. Itu ada 3, yaitu doxorubin, Cytoxan, dan adrimycin. Ketiga combination obat itu disebutnya the red devil atau si setan merah dalam dunia kedokteran. Saking kerasnya obat itu, mereka menyebut kombinasi obat ini adalah si setan merah. Hari pertama waktu saya mendapatkan obat kemo itu dimasukkan ke dalam port seperti diinfus, dan obat itu berwarna merah seperti anggur merah. Waktu obat itu dimasukkan ke dalam badan saya ini, saya berdoa. Saya bilang seperti ini, Tuhan Yesus, ini obat yang kata orang keras. Ini obat yang dibilang si setan merah. Tapi saya mempercayai obat yang masuk ke dalam tubuh saya ini adalah darah Yesus. Amen. Yang membasuh seluruh sel-sel kanker saya. Saya meyakini waktu obat kemo itu masuk sama seperti saat saya dan saudara mengambil perjamuan kudus. Saat saya dan saudara mengambil perjamuan kudus, kita mempercayai bahwa anggur dan roti yang kita minum adalah tubuh dan darah Kristus. Jadi setiap saya melakukan kemo, saat susternya memasukkan obat-obat itu melalui infus ini, saya selalu perkatakan di dalam hati, di dalam pikiran saya bahwa I'm taking the blood of Jesus that will cleanse all my cancer cells. Jadi itu saja yang saya percayakan, yang saya perkatakan di dalam hati dan pikiran saya. Sama seperti setelah saya melakukan kemo itu, saya juga harus minum banyak obat-obatan untuk membantu saya mengatasi segala side effect kemo. Saya minum obat itu sampai ada 9 macam setiap hari yang mesti saya harus ambil. Setiap saya mengeluarkan obat itu dari botol obat itu, saya taruh di tangan. Sebelum saya ambil obat itu, saya makan obat itu, saya selalu berdoa. Saya bilang, saya yakini bahwa Tuhan, obat yang saya ambil ini adalah perpanjangan tangan-Mu. Jadi yang mau saya katakan di sini, obat, dokter, treatment itu adalah, harus saya yakini itu adalah perpanjangan tangan Tuhan. Jadi itu yang pertama yang harus saya perkatakan kepada diri saya, kepada jiwa saya, untuk saya benar-benar mempercayai bahwa obat-obatan yang saya ambil itu adalah perpanjangan tangan Tuhan. Amen. Bukan karena kepandaian dokter, bukan karena punya asuransi, bukan karena kepintaran, penemuan, saintis, itu bukan. Saya taruh pertama kali itu di hati dan pikiran saya katakan ini adalah pertolongan dari Tuhan. Itu yang membuat saya, memudahkan saya menjalani hari-hari saya pada saat saya kemo. Saya dikatakan waktu itu diberitahu oleh dokter bahwa kemo itu dampaknya akan sangat keras kepada saya. Dan rambut saya akan jatuh, saya akan muntah-muntah, saya akan tidak enak badan dan segala macam yang jelek-jelek gitu.
Tetapi setelah saya menjalaninya, saya mengalami side effect, tapi side effect yang saya jalani itu tidak seperti yang dibilang oleh mereka. Side effect yang saya dapat itu tidak separah seperti itu. Dan itulah yang menjadi keyakinan saya ketika saya berdoa saat obat itu dimasukkan ke dalam badan saya, saat obat itu dimasukkan, saya minum, saya yakini bahwa itu adalah pertolongan Tuhan terlebih dahulu. Sehingga sangat mudah, bukan saya nggak mudah ya, side effect-nya itu minim di dalam badan saya. Amin. Luar biasa saudara, perkataan kita kalau kita imani saudara besar kuasanya. Oleh sebab itu mari kita sama-sama seperti Ibu Tasya memiliki satu iman, karena iman tanpa perbuatan itu nothing saudara. Mari sama-sama ketika kita mengalami satu ujian, perkatakan terus firman, perkatakan terus firman. Firman itu hidup, karena firman itu adalah Bapa sendiri. Dia mau bekerja di dalam saudara, izinkan Tuhan bekerja melalui kehidupan saudara sehingga saudara bisa menjadi kesaksian bagi seluruh dunia, bagi orang-orang yang memerlukan kekuatan baru. Seperti yang Ibu Tasya sudah lewati saudara, sangat menguatkan kami keluarga, kami pribadi, bahkan seluruh jemaat kami GPD NLC, bahkan setiap orang yang Chicago yang mendengarkan saudara kesaksian Ibu Tasya menyatakan bahwa tanpa Tuhan dia tidak mampu melewati semua ini, tapi dia mampu berkata segala perkara dapat kutanggung bersama Dia yang memberikan kita kekuatan. Puji Tuhan, sampai di sini dulu acara kita. Kita akan lanjutkan lagi ke session kedua. Sampai bertemu lagi dalam program kita Love God and Love You. Terima kasih Ibu Tasya. Tuhan Yesus memberkati.